Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita minta pertolongan kepada Allah serta selalu taubat kepadanya, karena tidak ada ilah yang pantas untuk kita sembah dan minta pertolongannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang diberikan oleh Allah hidayah, maka tidak ada yang mampu untuk menyesatkannya. Dan sebaliknya, siapa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala jauh daripada hidayahnya, maka tidak ada yang mampu untuk memberikan hidayah kepadanya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita semua nikmat berupa akhlak yang baik, budi pekerti yang mulia, sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala meminta kita semua untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita. Ayat yang selalu kita dengar disampaikan oleh para ulama dan para khutbah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik, dan dialah guru daripada guru-guru yang lain, dan dialah adalah orang yang paling pantas untuk kita jadikan sebagai tauladan buat kita semua. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas terkait tentang hadis-hadis yang berbicara tentang akhlak, karena akhlak merupakan sesuatu yang sangat harus dimiliki oleh seorang insan, dan disebutkan oleh Nabi SAW di banyak hadisnya yang insyaallah nanti kita akan jelaskan bahwa akhlak ini merupakan salah satu ibadah yang paling berat timbangannya nanti di hari kiamat. Dia juga merupakan salah satu sebab yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kitab dijelaskan, nas'alullah an yamunna 'alaina bil adabil karim. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah berikan kita adab yang mulia, wal khuluq al qawim, dan juga akhlak yang lurus, yang merupakan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membuat dia mendapatkan sanjungan dari Allah. Kita tidak pernah dapatkan seseorang mendapatkan sanjungan dari Allah kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena budi pekertinya yang sangat baik. Dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Bahkan kata khuluq juga ditafsirkan oleh para ulama ad-din, agama yang lurus. Wa ayyahdiyana li ahsanil akhlaq la yahdi ilaiha illa ant. Dan juga kita diminta untuk minta sama Allah agar ditunjukkan kepada akhlak yang baik, karena tidak ada yang mampu menunjukkan seseorang kepada akhlak yang baik kecuali Allah. Dan juga memalingkan kita dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang mampu memalingkan seseorang dari akhlak yang buruk kecuali Allah Subhanahu wa taala.
wa la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Dan akhlak dan adab ini merupakan unwan falahil mar'i wa sa'adati. Dia merupakan salah satu tanda keberuntungan, kebahagiaan seseorang di dunia dan nanti di akhirat. Jadi kalau seseorang itu ingin bahagia di dunia dan juga bahagia nanti di akhirat, sebenarnya solusinya mudah. Miliki akhlak yang mulia. Falahul mar'i wa sa'adatihi fid dunya wal akhirah. Jadi keberuntungan seseorang, kebahagiaan seseorang baik di dunia dan juga di akhirat cukup dengan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan sangat banyak kebaikan-kebaikan yang akan dia dapatkan baik di dunia dan juga nanti di akhirat sebab akhlaknya yang mulia tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Jadi suatu ketika Rasul itu ditanya, "Ya Rasulullah, apakah sesuatu yang membuat kebanyakan orang itu masuk ke dalam surga Allah?" Ini pertanyaan seseorang tapi orangnya mubham, tidak dijelaskan siapa yang bertanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Taqwallah wa husnul khuluq." Rawahu Tirmidzi. Sesuatu yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga Allah, yang pertama adalah taqwallah, ketakwaannya kepada Allah. Dia melakukan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini tiket yang pertama, Pak. Lalu yang kedua, wa husnul khuluq, akhlak yang mulia. Ini adalah dua ibadah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki ketakwaan kepada Allah dan juga akhlak yang mulia. Ja'ala Nabi min asbabi dukhulil jannah. Lihat bagaimana Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia ini menjadi salah satu di antara sebab-sebab seseorang itu masuk ke dalam surga Allah dan disebutkan setelah ketakwaan. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah? Jama'an nabiyyu baina taqwa wa husnul khuluqi lianna taqwallah tuslihu ma baina al-'abdi wa baina rabbih. Jadi Rasulullah SAW menggabungkan di antara ketakwaan dengan akhlak yang mulia karena takwa itu bisa memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Allah. Kalau hubungannya sudah sama Allah sudah baik, insya Allah semua perkaranya jadi baik. Tapi kalau hubungannya sama penciptanya kurang baik, maka jangan harap dia lain jadi baik. Mungkin baik kelihatannya di mata kita, tapi di mata Allah tidak baik. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah kenapa disebut digabungkan husnul khuluq dengan at-taqwa? Wa husnul khuluqi yuslihu ma bainahu wa bain khalqihi. Sementara akhlak yang baik itu bisa memperbaiki hubungan seorang hamba bersama makhluk. Entah itu sama teman, entah itu sama atasan, entah itu sama istri, anak, dan sebagainya. Mana mungkin seseorang akan mau dekat dengan orang yang akhlaknya buruk. Tapi tidak ada ceritanya orang yang memiliki akhlak yang baik itu tidak memiliki teman. Insya Allah dia akan disukai oleh banyak orang karena Allah mencintainya. Ketika Allah sudah mencintai seseorang, maka Allah akan jadikan orang lain cinta kepada dia. Tapi ketika Allah sudah benci sama seseorang, mungkin kelihatannya dia akur, tapi nanti di hari kiamat dia menjadi musuh di depan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kalau sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan cinta Allah. Dan ketika seseorang memiliki akhlak yang baik, maka akhlak yang baik ini yang mengantarkan dia untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui juga bahwa ada salah satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang memiliki akhlak yang mulia duduknya sama Nabi nanti di hari kiamat itu berdekatan. Kalau sekarang kita mendapatkan informasi fulan duduknya berdekatan dengan orang nomor satu, ya ada rasa bahagia. Tetapi coba pernah kita bayangkan kita akan duduk di samping orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pertanyaannya bagaimana caranya? Apa amalan yang harus kita lakukan? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya kalian yang paling aku cintai dan yang lebih dekat tempat duduknya bersamaku nanti di hari kiamat, dialah ahasinakum akhlaqa, kalian yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang memiliki akhlak yang baik itu membuat dia duduknya berdekatan dengan manusia yang mulia, dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya semakin seseorang itu memperbaiki akhlaknya, maka sama artinya semakin dekat dia duduk bersama Nabi. Tapi sebaliknya, semakin buruk akhlak seseorang, maka sama artinya dia semakin menjauhkan dirinya dari tempat duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Abu Hurairah menjelaskan dalam sebuah hadis yang lain bahwasanya seseorang itu akan mudah menarik hati orang lain bukan dengan hartanya, bukan dengan kedudukannya, tetapi orang kebanyakan tertarik sama dia karena budi pekertinya yang baik. Dari Abu Hurairah yang mengatakan, Nabi SAW mengatakan, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum, walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi." Rawahu Al-Bazzar. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kalian tidak akan bisa menarik hati orang lain dengan harta yang kalian keluarkan. Wasakhaukum, mungkin juga dengan kedermawanan. Tapi ternyata ada satu amalan yang ringan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat orang lain itu tertarik, yaitu bastul wajah. Wajah selalu ceria, ketemu sama teman, dia selalu tersenyum. Siapapun dia, yang muhim adalah dia saudara kita, seorang muslim. Mungkin entah dia itu, mungkin kita ada beberapa perselisihan atau ada masalah pekerjaan, tapi kalau sudah ketemu harus ada bastul wajah, harus ada keceriaan, al-ibtisam. Ingat kata Nabi SAW, al-ibtisam di wajhi akhika sadaqah. Jadi senyum di hadapan teman itu merupakan sebuah sedekah. Jadi kita tidak bisa mengeluarkan harta, setidaknya kita bisa senyum. Kita tidak bisa meringankan beban dia, setidaknya kita bisa tersenyum di hadapan dia. Itu salah satu di antara amalan yang sangat ringan, tapi terasa berat bila tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah al-husnul khuluq, akhlak yang mulia. Ini juga yang membuat kebanyakan orang itu bisa tertarik dengan orang lain disebabkan karena akhlaknya dan budi pekertinya yang baik. Lihat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa banyak orang mengenal Islam itu bukan karena dari lisan beliau, tapi karena budi pekerti beliau, sikap beliau, perilaku beliau kepada orang lain, sehingga banyak orang yang tertarik untuk memeluk agama Allah, dialah agama Islam. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengucapkan sebuah syair, "Bunayya innal birra syai'un hayyin, wajhun taliqun wa kalamun layyin." Ini kata Ibnu Umar kepada putranya, "Duhai anakku, sesungguhnya kebajikan itu hayyin, dia itu sangat mudah. Wajhun taliq, cukup engkau bermuka ceria di hadapan orang lain, wa kalamun layyin, bertutur kata yang lembut." Ini pesan seorang ayah kepada putranya. Ternyata akhlak hanya senyum, kemudian juga bertutur yang lembut, itu kelihatan mudah. Tapi kalau tidak diberikan taufik, itu terasa berat. Dan seberat apapun, kalau Allah berikan taufik juga terasa mudah bagi yang melakukannya. Tapi sebaliknya, semudah apapun kalau tidak diberikan taufik oleh Allah, itu terasa berat. Maka cocok ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu memberikan wasiat kepada putranya supaya diperhatikan.
Karena akhlak ini merupakan sebuah nikmat para jemaah yang dimuliakan Allah. Tidak semua orang dikasih sama Allah. Kalau sekiranya akhlak yang baginya semua dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan kita temukan saudara-saudara kita di luar di saat kumandang azan berkumandang ada yang masih duduk atau tutur katanya yang tidak enak. Semua mungkin baik tutur katanya kalau sekiranya akhlak ini semua diberikan oleh Allah. Tapi ternyata Allah memberikannya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Allah membaginya sebagaimana Allah membagi rezeki. Maka kita dituntut juga di sini dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa iftitah yang beliau baca ketika salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaqi la yaqi sayyi'aha illa anta. Ini adalah salah satu doa iftitah. Panjang para jemaah ya. Ini salah satu doa iftitah yang dibaca sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam An-Nasa'i. Yang artinya sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semuanya karena Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu untuk Dia, demikian aku diperintahkan dan aku termasuk adalah orang yang menyerahkan diri kepadanya. Allahumma hdini ya Rabb, tunjukkanlah kepadaku li ahsanil a'mal, kepada amal perbuatan yang baik, wa ahsanil akhlaq, dan juga akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidak ada yang mampu menunjukkan kami kepada amalan yang baik, akhlak yang mulia kecuali Engkau ya Allah. Wa qini sayyi'al a'mal, ya Allah jauhkan kami, jaga kami daripada amalan-amalan yang buruk. Wa sayyi'al akhlaq, dan akhlak-akhlak yang buruk. La yaqi sayyi'aha illa anta, tidak ada yang bisa menjaga kami darinya kecuali Engkau ya Allah. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Jadi di dalam doa iftitah ini Nabi SAW masih minta kepada Allah agar dijaga dari akhlak yang buruk. Nabi SAW juga masih minta kepada Allah agar ditunjukkan kepada akhlak yang mulia. Padahal beliau akhlaknya sangat luar biasa. Tapi tidak lupa meminta kepada Allah. Lantas bagaimana dengan kita dibandingkan dengan sahabat saja jauh level. Para ulama jangankan sahabat, sekelasnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan imam yang lain, itu mungkin dari sisi adab kita itu jauh, tapi mungkin jarang kita minta sama Allah untuk ditunjukkan kepada akhlak yang lain. Kita jarang minta sama Allah dalam doa-doa kita supaya kita terhindar dari akhlak yang buruk. Kita mungkin hanya minta kepada Allah, Allahumma rzuqni rizqan katsira, ya Allah berikan aku rizki. Kita mungkin banyak meminta hal ini kepada Allah, tapi ternyata ada hal yang lebih penting daripada rizki. Dialah minta akhlak yang mulia dan juga dijauhkan dari akhlak yang buruk. Kalau Nabi SAW sudah minta seperti ini, masa kita tidak harus? Harusnya kita lebih banyak mintanya. Nabi SAW sudah jelas dia seorang Nabi dan Rasul, dan sudah jelas dia sudah mendapatkan pengakuan dari langit dia memiliki akhlak yang mulia. Kita belum dapat pengakuan dari siapa-siapa, tapi jarang minta. Untuk itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik dan juga dihindarkan dari akhlak yang buruk. Imam Az-Ziyadah dari Ziyadah bin Ilaqah dari pamannya, dia berkata bahwa Nabi SAW juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Ini juga salah satu di antara doa supaya kita terhindar dari akhlak yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak-akhlak yang buruk, dari kemungkaran akhlak dan amal dan juga hawa nafsu. Sementara Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah sempurnakan penciptaanku, maka sempurnakan juga akhlakku.
Nah, ini salah satu di antara doa Nabi SAW yang diajarkan kepada kita semua. Tawus ibnu Kaisan rahimahullah beliau berkata, Inna hadhil akhlaq manaih. Sesungguhnya akhlak ini adalah nikmat. Dia merupakan pemberian Allah. Yamnahuha man yasha' min ibadihi. Dia memberikan kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Fa idza arada Allahu bi'abdin khairan, kalau Allah bermaksud memberikan kebaikan kepada seorang hamba, apa yang harus dilakukan? Apakah dipermudah seluruh urusannya, diperbanyak rezekinya, dimudahkan jabatannya? Kalau kita melihat Allah memuliakan seorang hamba hanya dari sisi itu, mungkin orang lebih mulia. Mungkin juga raja-raja yang aku sudah termasuk mulia. Tapi lihat bagaimana Allah menghinakan mereka. Dari kacamata Islam, ketika Allah memberikan kemuliaan kepada seorang hamba atau memberikan kebaikan kepadanya, Allah yang berikan apa kepada mereka? Khuluqan shalihan. Allah memberikan kepada dia akhlak yang baik. Ya, jadi ini adalah salah satu di antara nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan sebuah nikmat berupa akhlak yang baik, akhlak yang mulia, maka kita harus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akhlak yang baik merupakan satu kenikmatan yang besar, sama seperti rezekimu. Maka rezeki itu dibagi, akhlakmu juga dibagi. Sebagaimana nanti akan dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau nanti menyebutkan terkait tentang pembagian kenapa disebutkan di sini fa'inal akhlak mawahib. Akhlak itu merupakan salah satu di antara kenikmatan. Tapi sebelumnya Ibnu Mas'ud di sini menyebutkan salah satu di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Adab al-Mufrad diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, disebutkan di sini innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum. Sesungguhnya Allah membagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana juga Allah membagi di antara kalian rizki-rizki kalian. Hal ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah karena akhlak itu merupakan satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang dia kehendaki. Maka kita dituntut dua hal sebagaimana kita dituntut dua hal ketika minta rezeki kepada Allah. Perkara yang pertama adalah al-luju ilaihi fi taysirihi. Berdoa kepada Allah semoga dimudahkan. Lalu setelah itu serahkan semuanya kepada Allah. Ini dalam perkara rezeki kita diminta pertama berdoa kepada Allah dan menyerahkan semua perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua as-sa'yu fi talabil rizqi. Bersungguh-sungguh di dalam mencari rezeki tersebut min wujuhil masyru'atil mubahah, dari sisi-sisi yang disyariatkan dan dibolehkan. Jangan sungguh-sungguh tapi caranya enggak benar. Nah, sebagaimana dua hal ini kita dituntut di saat minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut juga di saat minta akhlak yang mulia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wa mujahadatun nafs. Kita harus bersungguh-sungguh melatih jiwa ini untuk mewujudkan akhlak yang mulia. Tidak cukup kita berdoa tapi kita tidak mau mempraktikkannya. Karena dalam sebuah ayat yang mungkin Bapak-bapak semua juga pernah mendengarkan, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Jadi ada usaha dari kita, baru Allah akan berubah. Tapi kalau tidak ada usaha dari diri kita, tidak ada tekad yang kuat untuk berubah dan memilikinya, maka tentu kita pun juga tidak akan mendapatkannya. Dari Abu Darda, beliau menyebutkan hadis berikutnya adalah dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Di sini beliau akan menyebutkan kepada kita di antara keutamaan daripada akhlak yang mulia, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq.
Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan Allah nanti di hari kiamat melainkan akhlak yang mulia. Rawahu Tirmidzi. Sementara di lafaz yang lain, ma min syai'in yudha'u fil mizan athqal min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu bila diletakkan di timbangan Allah yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis shawmi was shalah. Sehingga orang yang memiliki akhlak yang baik itu bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Ya, ini ada dua riwayat terkait tentang hal ini. Pertama riwayatnya Imam At-Tirmidzi dan yang kedua riwayatnya Imam At-Tirmidzi juga, tapi dengan lafaz yang berbeda. Ya, yang tadi yang pertama lafaznya adalah tidak menggunakan kata yudha. Dia mengatakan ma min syai'in athqal fil mizan min husnil khuluq. Lalu yang kedua ma min syai'in yudha'u fil mizan. Nah, di sini dua hadis ini menjelaskan kepada kita para jemaah yang dimuliakan Allah. Pertama adalah itsbatu mizan, penetapan bahwasannya ada hari di mana Allah akan menimbang seluruh amal perbuatan kita nanti di hari kiamat. Semua amal perbuatan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna a'malal ibad tuzan fihi, dan seluruh amal perbuatan hamba akan ditimbang oleh Allah, mau kecil mau besar. Makanya ayat yang selalu dibaca oleh Imam, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi sekecil apapun keburukan atau kebaikan yang dilakukan, maka nanti dia akan melihat balasannya. Maka di sini penetapan dari dua hadis yang disebutkan tadi menetapkan adanya hari di mana Allah akan menimbang seluruh amal perbuatan hamba. Dan yang kedua, hadis di atas menunjukkan azim sya'ni husnul khuluq, besarnya kedudukan akhlak yang mulia di sisi Allah. Dari sisi pahalanya yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebutkan dia termasuk ibadah yang paling berat, ditimbang ketika Allah Subhanahu wa taala menimbang amalan hamba. Karena akhlak yang mulia merupakan min ajallil khisal wa afdalil a'mal, perkara yang sangat mulia dan juga perbuatan yang paling utama. Untuk itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terkait tentang akhlak yang mulia ini dalam doa-doa kita. Dan juga kita bisa melihat keimanan kita itu bertambah atau berkurang, ada atau tidak ada dari sisi akhlak. Ketika seseorang akhlaknya baik, berarti dia punya iman yang baik. Tapi ketika dia nggak punya akhlak, berarti nggak ada iman. Yang mengatakan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan, orang-orang beriman yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan, mereka yang paling bagus akhlaknya. Dia di sini Nabi mengatakan orang yang beriman yang paling sempurna imannya, bukan yang paling banyak sholatnya, bukan yang paling banyak puasanya, tapi disebutkan ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Wa khairukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri-istri mereka, istri-istrinya. Kadang kita lebih baik kepada kawan. Kalau sama kawan, masya Allah, kita mengeluarkan berapapun nggak masalah. Tapi ketika istri meminta, seperti nggak ada sesuatu di dompet. Ini Nabi mengatakan khairukum linisai. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang terbaik untuk istri-istrinya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW dari sisi akhlak dia bersama keluarganya, dia adalah laki-laki yang terbaik untuk keluarganya. Kepada kawannya juga laki-laki yang terbaik untuk kawannya. Ketika dia sama sahabatnya pun juga sama. Maka dia adalah guru kita di antara guru-guru. Dia merupakan alim ulama, orang yang paling alim. Maka
Di antara cara kita mengetahui keimanan kita itu apakah dia baik-baik saja atau sedang berkurang atau enggak ada, lihat dari sisi akhlak kita. Entah itu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Imam Al-Hulaimi beliau mengatakan hadis di atas menunjukkan bahwasanya akhlak yang baik merupakan sebuah keimanan. Karena Nabi mengatakan akmalul mu'minin, orang-orang yang beriman yang paling sempurna imannya. Berarti ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang baik itu juga merupakan sebuah keimanan. Wa adamuhu nuqsan imani. Tidak adanya akhlak yang mulia menunjukkan berkurangnya iman. Wa annal mu'minin yatafawatuna fi imanihim. Sementara orang-orang yang beriman itu berbeda-beda dari sisi keimanan mereka. Ada sebagian yang sempurna imannya, ada yang sebagian berkurang, bahkan mungkin ada juga yang hilang. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya karena paling sempurna imannya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya karena imannya paling sempurna. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Nabi, wa khiyarukum linisaihi. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang terbaik untuk istri-istrinya. Man yu'amiluhunna bis-sabri ala akhlaqihinna. Nah, ini kadang kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bermuamalah bersama para wanita, khususnya istri, mungkin ada hal-hal yang membuat kita mungkin marah, emosi. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi keburukan yang kau lihat darinya, tapi di belakang itu ada kebaikan yang sangat besar yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebagian suami terkadang ketika di luar dia masya Allah tutur katanya baik, sama temannya pun juga baik, tapi ketika pulang ke rumah, iyadzubillah, astagfirullah. Ya, jadi semoga kita bisa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dia memperlakukan istri-istrinya, bagaimana dia memperlakukan anaknya, bagaimana dia bersama para sahabatnya. Itu semuanya ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak salah ayat itu diturunkan kepada Nabi, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah manusia yang memiliki budi pekerti yang sangat agung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga salah satu di antara tujuan Nabi alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Sementara dalam riwayat Bazzar disebutkan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Ya, jadi riwayat Ahmad salihal akhlaq, Imam Al-Bazzar makarimal akhlaq. Yang artinya sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi Nabi ditugaskan oleh Allah untuk mengajak manusia kepada akhlak